Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Agus Andi Subroto di AAS Channel. Alhamdulillah sore ini saya bisa kemudian upload video lagi. Setelah seharian tadi bekerja di rumah, ya kan, memasak nasi goreng Mbah Joyo untuk pesanan tetangga di perumahan, kemudian bebersih rumah dan semuanya sudah kelar. Sore ini sudah mandi, kemudian nyantai di emper rumah. Saya tertarik untuk kemudian menyampaikan tentang buku yang bagi saya ini juga sangat menarik. Ini buku yang sudah saya beli lama ya. Buku 200 plus solusi editing, naskah dan penerbitan. Buku ini dibuat oleh mentor saya, yaitu Bapak Bambang Trim. Belajar menulis itu memang seringkali saya diberitahu oleh mentor, ya tulis saja apa yang terlintas di kepala, tuangkanlah dalam sebuah larian pena gitu. Jangan batasi dulu, terjebak oleh sebuah aturan, rumus atau teknik menulis yang baik. Tapi di dalam perjalanan waktu, pengalaman menulis kita bertambah, otomatis dengan sendirinya nanti kita akan tergerak sendiri untuk kemudian gabung di komunitas penulisan atau belajar kepada ahlinya. Salah satunya saya juga belajar kepada Bapak Bambang Trim. Selain belajar kepada beliau, buku-buku terbitan atau yang ditulis oleh beliau juga saya beli untuk saya pelajari. Nah, di dalam buku 200 plus solusi editing untuk naskah dan penerbitan ini sangat penting ya untuk dipelajari, kemudian dimiliki, terutama untuk kemudian dosen-dosen yang dia bertanggung jawab untuk kemudian diberi kepercayaan oleh kampusnya itu mungkin mengelola jurnal, atau kemudian siapa saja yang berkecimpung dalam dunia tulis menulis. Bisa juga kemudian mahasiswa, pendidik, peneliti, praktisi bisnis, praktisi humas, jurnalis, penulis, editor. Itu ketika kemudian mempelajari buku ini, itu sangat terbantu sekali. Nah, di buku ini itu terbagi kalau tidak salah menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama itu berisi tentang penjelasan pengantar ke proses editing naskah. Di dalam bagian pertama ini ada 2 bab ya, yaitu bab yang pertama itu editing naskah sebagai ilmu dan keterampilan. Jadi mengedit itu ternyata juga sebuah ilmu dan keterampilan, yang mana namanya saja keterampilan itu harus kemudian dijalani, dipraktekkan secara terus-menerus. Kemudian di bab 2-nya menjelaskan tentang intuisi editing. Jadi nanti ketika ada kesalahan ketik, kesalahan berbahasa, kesalahan data dan fakta, bahkan seorang penulis itu kadang ada kesalahan nalar, di intuisi editing inilah saya banyak mendapatkan informasi ya, pengetahuan. Kemudian di bagian kedua itu membicarakan tentang penerapan ejaan dan tata bahasa. Ini terdiri dari bab 3 penerapan ejaan, kemudian bab 4 tata bahasa. Subnya banyak sekali gitu. Di bagian 3 itu menjelaskan tentang penerapan standar penulisan. Di bagian 3 ini ada bab 5, yaitu tata tulis secara umum.
Kemudian bab 6 penulisan naskah buku. Kemudian di bab 4 itu membahas tentang praktik editing dan perkara khusus. Ini ada 4 bab 7 yang menjelaskan tentang editing naskah dan baca proof gitu. Serta kemudian bab 8 publikasi khusus. Bagian 5 itu belajar tentang legalitas dan kesopanan. Itu berisi bab 9 yaitu hak cipta. Kemudian bab 10 informasi penerbitan. Bab 9 saja hak cipta. Kemudian di bagian yang terakhir bab 6 itu tentang informasi penerbitan. Yaitu ada bab 10 informasi penerbitan, ini dijelaskan secara detail bagaimana proses penerbitannya. Teman-teman semua, setelah kita belajar memahat huruf, entah 1 paragraf, 2 paragraf, rutin tiap hari kita tulis dan kita publish ke media sosial yang kita miliki, dengan sendirinya kita juga kemudian belajar teorinya, teknis yang benar di dalam menulis itu, membuat kita sebagai penulis pemula seperti saya ini bersemangat terus untuk kemudian praktik menuliskan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ada baiknya bagi teman-teman ya kan yang senang tentang dunia kepenulisan ataupun teman-teman dosen yang bergerak di bidang dipercaya untuk mengelola jurnal kampus, ini penting untuk menguasai informasi pengetahuan di dalam buku ini. Saya kira itu ya sore ini yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan penjelasan yang mungkin tidak lengkap, tapi saya harap ini membantu Anda untuk kemudian termotivasi, siapa tahu beli buku ini untuk menambah pengetahuan dan menambah semangat kita bersama untuk belajar tentang tulis menulis. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ketika Anda kemudian berkenan terhadap video dari saya sore ini. Terima kasih. Selamat sore.